cerita yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya ingin bercerita tentang kisah atau dagelan seorang guru besar terkemuka dari Singapura, Profesor Joel Picard. Profesor Picard adalah seorang guru besar ilmu sosial terkemuka dari Universitas Teknologi Nanyang, Singapura. Dia muda, dikenal pintar, dan berulang kali menulis di harian Kompas. Profesor Picard ini orang Indonesia asli, nama sebenarnya Zulfikar Amir. Di jagat Twitter, Profesor Picard menyebut Zulfikar Amir sebagai saudara kembarnya. Kalau menulis di Kompas, nama aslinya itulah yang dia gunakan. Tapi saya tentu harus menghormati pilihan dia. Dia jelas lebih suka disebut sebagai Profesor Joel Picard, dan karena itu saya menyebutnya sebagai Profesor Picard. Profesor Picard rupanya marah sekali dengan postingan saya di media sosial, di FB, Twitter, Instagram pada 18 Juli sore yang berbunyi, penduduk Inggris 68 juta, meninggal karena COVID 128 ribu. Penduduk RI 270 juta, meninggal karena COVID 73 ribu. Profesor Picard menurunkan sejumlah tweet memaki-maki saya hanya beberapa jam setelah postingan saya upload. Apa yang dia tulis di tweet pertamanya tidak mungkin saya sampaikan di sini, karena memang sangat tidak pantas. Kalau pakai istilah Indonesia sih, mungkin masih bisa lebih diterima. Kira-kira terjemahannya begini, keparat kamu Ade Armando, keparat kamu. Tapi dia menulisnya dalam bahasa Inggris, dan istilah Inggris yang dia gunakan luar biasa kotor. Kata 4 huruf yang bahkan di kamus bahasa Inggris Indonesia tidak dimuat saking kotornya. Mudah-mudahan Anda paham ya, kata yang saya maksud itu. Tapi yang penting dia menggunakan kata sangat kasar yang menjelaskan kemarahan dia terhadap saya. Itu tweet pertama. Keesokan harinya dia menulis 2 tweet lagi. Kali ini isinya lebih sopan. Tweet pertama memuat 2 gagasan utama. Pertama, kata Profesor Picard, mortalitas dan morbiditas adalah indikator untuk mengukur keparahan suatu bencana. Tapi angka-angka itu sangat sensitif, politis, dan tidak serta-merta mewakili realitas yang kompleks. Kedua, kata dia lagi, kita butuh wisdom untuk memaparkannya. Sekedar catatan ya, mortalitas itu merujuk pada angka kematian dan morbiditas adalah angka orang sakit. Di tweet kedua, dia menulis dengan 2 gagasan utama. Pertama-tama, menurut Profesor Picard, membandingkan angka kematian membutuhkan kehati-hatian agar kita paham validitas angka-angka itu dan faktor-faktor pembedanya. Kedua, tambah dia membandingkan angka kematian lewat sebuah meme bukan hanya ketololan, tapi juga niat jahat untuk menyepelekan nilai dari setiap nyawa manusia yang hilang. Saya sendiri itu dosen, ilmuwan, peneliti. Jadi maksud saya sangat biasalah saya berada dalam kondisi di mana apa yang saya sampaikan disanggah, dikritik, atau bahkan dibantai. Tapi dalam kasus ini, cara Profesor Picard merespons apa yang saya sampaikan sungguh mencengangkan. Ingat ya, Profesor Picard adalah seorang guru besar di universitas ternama di Singapura. Universitas Nanyang bukan universitas main-main. Jadi saya rasa wajar dong kalau kita berharap ada respons yang lebih masuk di akal. Ini kan tidak. Pertama, kenapa kok dia harus maki-maki dengan kata-kata kotor? Apa yang menyebabkan dia kalap? Apakah dia menulis tweet sambil mabuk? Dan kemudian ketika dia berkesempatan untuk menjelaskan kemarahannya, di tweet kedua, tweet ketiga, dia hanya bicara tentang hal-hal abstrak dan normatif, tanpa menjelaskan apa yang dia tidak setujui dari data yang saya sampaikan. Ingat ya, saya hanya membandingkan jumlah kasus kematian akibat COVID di Inggris dan di Indonesia. Data itu memang menunjukkan jumlah kematian di Inggris jauh lebih tinggi daripada Indonesia, sementara jumlah penduduk Inggris jauh lebih rendah daripada Indonesia. Dan Profesor Picard mengomentari data itu dengan narasi yang abstrak, seperti angka-angka adalah sensitif, politis, atau kita butuh wisdom untuk memaparkannya, atau membutuhkan kehati-hatian agar paham validitas angka-angka itu. Bahkan di tweet kedua dia sampai menghina saya sebagai tolol dan juga berniat jahat
untuk menyepelekan nilai dari setiap nyawa manusia yang hilang. Silahkan perhatikan komentarnya, dan silahkan perhatikan isi postingan saya. Saya yakin bagi banyak atau sebagian penonton agak sulit untuk memahami apa yang dimaksudkan dengan pernyataan bahwa angka-angka yang saya sampaikan itu sensitif, politis, dan membutuhkan wisdom untuk memaparkannya atau kehati-hatian terkait validitas angka-angka itu. Dan mungkin bagi sebagian semakin bingung ketika Profesor Picard menyebut saya berniat jahat untuk menyepelekan nilai nyawa manusia yang hilang. Bagi saya ini adalah kecerobohan luar biasa yang sulit bisa dipahami, itu bisa dilakukan seorang profesor Nanyang University. Tapi setelah mengatakan itu semua, saya akan mencoba mencari jawaban tentang mengapa dagelan ini bisa terjadi. Saya duga ini ada kaitannya dengan posisi politik Profesor Picard. Saya tidak mengenal dia, dan karena itu saya berusaha mempelajari isi tweetnya selama ini. Dari apa yang saya baca, dia itu pintar, memang ahli, tapi pada saat yang sama anti pemerintahan Jokowi. Saya rasa dia bukan sekedar kritis, tapi sudah sampai tahap haters. Misalnya, pada 15 Juli lalu, dia menulis seri tweet yang menyatakan bahwa dari awal, pemerintah saat ini, lewat Kementerian BUMN, memang sudah berniat mencari profit dari pandemi. Salah satunya adalah lewat vaksinasi. Rencana awal pemerintah, kata Picard, vaksin akan didistribusikan untuk 70% penduduk lewat program vaksin mandiri alias berbayar. It would make lots of money, kata Profesor Picard. Adakah data yang melandasi tuduhan itu? Tidak ada. Tapi ya memang demikianlah haters. Buat mereka tidak diperlukan data empirik untuk tiba pada kesimpulan yang akan menjatuhkan orang yang mereka benci. Walaupun seorang profesor, Picard merasa bebas untuk melemparkan tuduhan serius yang sangat bisa dipertanyakan itu. Dan mungkin ini juga bisa dijelaskan dengan kenyataan bahwa Profesor Picard ini memang membenci Jokowi. Pada 15 Mei 2020, dia misalnya membuat tweet yang menghadirkan foto Jokowi disertai teks 24 triliun habis buat milih orang ini jadi presiden. Jadi dalam konteks pandemi ini, dia pada dasarnya percaya Jokowi gagal menangani COVID-19. Karena itulah dia terkejut ketika saya, out of nowhere, menyatakan bahwa korban kematian akibat COVID di Indonesia jauh lebih rendah dari Inggris. Dia mungkin tidak siap dengan data itu, dan respons otomatisnya adalah marah membabi buta. Dan sialnya ketika bahkan kondisi dirinya sudah tenang pun, dia kehabisan akal untuk menyatakan bahwa saya salah. Karena itulah keluar narasi seperti kita harus bijaksana, hati-hati, menyajikan data yang sensitif dan politis. Dan untuk menghancurkan kredibilitas saya, dia memframe saya sebagai orang jahat yang menyepelekan nyawa manusia. Buat saya apa yang dilakukannya sangat rendahan. Saya sekedar menyajikan perbandingan data antara Inggris dan Indonesia kok. Perbandingan data semacam itu setiap hari dilakukan di seluruh dunia. Kalau kita tidak melakukan perbandingan data, bagaimana kita bisa menyimpulkan apakah kondisi kita baik, buruk, maju, tertinggal? Saya paham kalau sebagian orang menyatakan bahwa data Indonesia tidak bisa diandalkan. Tapi bagaimanapun kita membutuhkan data resmi yang diakui di dunia internasional. Data kasus COVID di Indonesia dan di Inggris yang saya gunakan adalah data yang termuat di website Worldometers yang lazim dijadikan rujukan di seluruh dunia. Kalau kita tidak percaya dengan data resmi itu, ya sebaiknya kita tidak gunakan saja sama sekali. Dan mungkin mengandalkan hanya data spekulatif. Dan kalau saya membandingkan data Indonesia dengan Inggris, saya tentu saja tidak menyepelekan nyawa manusia. Di mana logikanya? Tuduhan Profesor Picard sama sekali tidak masuk akal. Saya rasa dia memang hanya ingin memframe saya sebagai orang jahat agar orang tidak percaya pada apa yang saya katakan. Cara semacam itu sih lazim dilakukan di dunia politik misalnya.
Tapi saya tidak membayangkan itu datang dari seorang profesor bereputasi tinggi di Universitas Nanyang. Mudah-mudahan masyarakat Indonesia belajar sesuatu dari kasus ini. Yang jelas, terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.